Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching this video. We are from group 9 and we will present about permasalahan remaja dan solusinya. Before we present, we will introduce ourselves. My name is Nur Hidayah Nawandasari and my partners is Tia Serli Safitri and Husnul Khatimah. Baik, yang pertama yaitu dimensi-dimensi perkembangan remaja. Masa remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik itu emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Adapun dimensi-dimensi perkembangan remaja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dimensi biologis. Pada masa pubertas untuk anak perempuan adalah menstruasi pertama dan menstruasi selanjutnya. Selain itu, terjadi perubahan fisik seperti payudara dan pinggul yang mulai membesar dan perubahan lain-lainnya. Sedangkan perubahan yang terjadi pada anak lelaki ialah perubahan dalam suara, otot, dan fisik lainnya yang berhubungan dengan tumbuhnya hormon testosteron. Bentuk fisik mereka akan berubah secara cepat sejak awal pubertas dan akan membawa mereka pada dunia remaja. Yang kedua yaitu dimensi kognitif. Perkembangan kognitif remaja menurut Jean Piaget berada periode terakhir dan tertinggi dalam tahap operasi formal. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Dengan kemampuan operasional formal ini, para remaja mampu mengadaptasikan diri dengan lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga yaitu dimensi moral. Kemampuan berpikir dalam dimensi moral pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percaya dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan kenyataan yang baru. Perubahan inilah yang seringkali mendasari sikap pemberontakan remaja terhadap peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. Misalnya, jika sejak kecil pada seorang anak diterapkan sebuah nilai moral yang mengatakan bahwa pergaulan bebas itu tidak baik, pada masa remaja ia akan mempertanyakan mengapa dunia sekelilingnya membiarkan pergaulan bebas itu tumbuh subur, bahkan sangat mungkin pergaulan bebas itu dinilai baik dalam suatu kondisi tertentu. Hal ini tentu saja akan menimbulkan konflik nilai bagi sang remaja. Konflik nilai dalam diri remaja ini lambat laun akan menjadi sebuah masalah besar jika remaja tidak menemukan jalan keluarnya. Kemungkinan remaja untuk tidak lagi mempercayai nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua atau pendidik sejak masa kanak-kanak akan sangat besar jika orang tua atau pendidik tidak mampu memberikan penjelasan yang logis. Yang keempat yaitu dimensi sosial emosional. Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini, suasana hati bisa berubah dengan sangat cepat. Remaja rata-rata memerlukan hanya 40 menit untuk berubah dari mood senang luar biasa ke sedih luar biasa. Sementara orang dewasa memerlukan beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan mood yang drastis pada para remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah dengan cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis. Bisa dikatakan bahwa pada masa ini emosional para remaja masih labil.
Dan yang terakhir yaitu dimensi agama. Dimensi agama. Pola perubahan minat beragama menurut Harlock dapat dikelompokkan ke dalam 3 periode. Pertama, periode kesadaran religius. Pada periode ini, remaja lebih memakai logikanya daripada mengikuti kata hatinya dalam ajaran agama yang dianut oleh orang tuanya. Misalnya, dia membandingkan keyakinan agamanya dengan keyakinan agama teman-temannya. Kedua, periode keraguan agama. Mereka meragukan sifat-sifat Tuhan dan kehidupan setelah kematian. Faktor ini disebabkan oleh kondisi emosi mereka. Ketiga, periode rekonstruksi religius. Pada periode ini, yaitu tingginya rasa keingintahuan remaja terhadap agama lain yang dianut teman-temannya ataupun orang yang dipercayainya. Hal inilah yang menjadi sasaran bagi setiap kultur religius yang berbeda. Baik, itulah beberapa dimensi-dimensi perkembangan remaja. Selanjutnya akan dibahas oleh Dea Serlisa Fitri. Selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan remaja dan akibatnya. Terdapat kemungkinan-kemungkinan perilaku yang bisa terjadi pada masa ini. Di antaranya, munculnya masalah-masalah akhlak pada diri remaja. Akhlak diartikan sebagai kebiasaan kehendak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai budi pekerti atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam ajaran Islam, dikenal istilah akhlak terpuji dan akhlak tercela. Permasalahan akhlak remaja adalah keterlibatan pada remaja dalam praktik akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak tercela yang selalu terjadi pada remaja saat ini antara lain, yang pertama, rendahnya keimanan remaja terhadap Allah. Sebagian besar remaja mengalami kemunduran kepercayaan terhadap Allah. Hal ini ditandai dengan semakin beraninya remaja melanggar larangan Allah secara terang-terangan. Pada saat melakukan berbagai pelanggaran terhadap larangan Allah, sebagian besar remaja sudah tidak menunjukkan rasa takut atau malu kepada Allah. Yang kedua, menurunnya pelaksanaan ibadah pada remaja. Sebagian remaja mengalami penurunan pengalaman agama dibandingkan pada masa anak-anak. Mereka mungkin sudah tidak terbiasa atau pernah melakukan sholat pada masa anak-anak, kemudian tidak melaksanakan sholat pada masa remaja. Hal itu sering terjadi. Yang ketiga adalah penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau BNN, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun 1998 sampai 2003 adalah 20.301 orang, di mana 70% diantaranya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Universitas Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pengguna narkoba sebesar 22,7% dari sejumlah 1,1 juta di tahun 2006 menjadi 1,35 juta di tahun 2008. Saat ini data BNN 2008 menyebutkan bahwa ada 3,6 juta penyalahguna narkoba di Indonesia dan 41% dari mereka pertama kali mencoba narkoba di usia 16 sampai 18 tahun. Yang keempat adalah seks bebas. Adi Kusuma dalam penelitiannya tentang sikap remaja terhadap seks bebas di Kota Bali menemukan 88,33% responden mengatakan ingin melakukan seks bebas, tetapi takut resiko, dan 26,66% menyatakan cara terbaik memenuhi keinginan seksual adalah melakukan hubungan seks. Sebuah survei yang dilakukan di 33 provinsi pada pertengahan tahun 2008, Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi BKKBN melaporkan bahwa 63% remaja di Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan 21% diantaranya melakukan aborsi. Berdasarkan data Departemen Kesehatan hingga September 2008 dari 15.210 penderita AIDS atau orang yang hidup dengan HIV di Indonesia, 54% adalah remaja.
kelima adalah merokok. Merokok dapat menimbulkan dampak buruk bagi si perokok sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Berbagai kandungan zat yang terdapat di dalam rokok memberikan dampak negatif bagi tubuh penghisapnya. Beberapa motivasi yang melatar belakangi seseorang merokok adalah yang pertama untuk mendapatkan pengakuan, yang kedua untuk menghilangkan kekecewaan, dan yang ketiga adalah menganggap perbuatannya tersebut tidak melanggar norma. Yang terakhir adalah bolos sekolah. 7 dari 30 orang anak yang diwawancarai Mas Mudin dalam penelitiannya mengatakan mereka bolos sekolah 3-4 hari dalam seminggu. Para remaja bolos sekolah untuk menonton konser artis kesayangannya, atau untuk berjalan-jalan di mall, atau untuk kegiatan hura-hura lainnya. Mas Mudin pernah bertanya pada remaja-remaja yang berjalan di mall, kenapa mereka bolos? Jawabnya, bosan dengan tugas. Selanjutnya ada akibat-akibat yang ditimbulkan dari berbagai permasalahan akhlak remaja tersebut. Yang pertama, terkena HIV. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan, sudah 26.400 orang mengidap AIDS dan 66.600 orang terinfeksi HIV positif. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugir Syarif menyatakan lebih dari 70% dari pengidap HIV atau AIDS tersebut adalah generasi muda usia produktif yang berumur antara 20-39 tahun. Yang kedua, mencuri, menodong, mencopet, dan sejenisnya. Untuk mendapatkan uang membeli narkoba atau untuk kehidupan hura-hura, sebagian remaja melakukan pencurian, penodongan, pencopetan, dan sebagainya. Penelitian Mas Mudin menunjukkan 50% responden pernah mencuri, 10% pernah menodong, dan 70% pernah mencopet. Alasannya untuk membeli narkoba, mentraktir pacar, dan untuk membeli pakaian-pakaian mewah. Yang ketiga adalah bunuh diri. Pakar sosiologi dari Universitas Jenderal Sudirman, Tias Retnowulan mengatakan dari berbagai kasus bunuh diri yang terjadi memang dilatar belakangi berbagai motif, namun kalangan remaja sering dilatar belakangi motif yang dalam pandangan umum terbilang remeh, misalnya tidak dibelikan motor atau putus dengan pacarnya. Yang keempat, berkelahi dengan teman atau antar sekolah. Fenomena perkelahian dengan teman atau antar sekolah selalu dilakukan remaja di luar jam-jam sekolah. Perkelahian umumnya terjadi karena ketersinggungan antara remaja. Berbagai penelitian menunjukkan perkelahian antara remaja dimulai dari perselisihan perebutan pacar, perebutan popularitas, pembelaan geng, dan lain-lain. Remaja yang memiliki banyak waktu luang selalu terlibat dalam kegiatan yang kurang bermanfaat termasuk perkelahian antara remaja. Yang kelima adalah kebut-kebutan. 63% dari responden penelitian Mas Mudin mengaku selalu kebut-kebutan di jalan pada saat bolos sekolah maupun pada saat pulang atau pergi sekolah. Perilaku kebut-kebutan ini banyak dilakukan oleh remaja yang memiliki banyak waktu luang seperti pada saat bolos sekolah. Yang keenam adalah menggugurkan kandungan. Hamil di luar nikah merupakan masalah yang bisa juga ditimbulkan dari perilaku seks bebas. Banyak dari remaja melakukan aborsi untuk menutupi kehamilannya. Biasanya aborsi dilakukan ketika janin berusia 1-3 minggu. Penelitian di Bali tahun 1989 menyebutkan 50% wanita yang datang di suatu klinik untuk mendapatkan induksi haid berusia 15-20 tahun. Yang ketujuh adalah berbohong. 100% responden penelitian Mas Mudin mengatakan pernah berbohong kepada orang tua, guru, atau teman. Mereka berbohong masalah uang sekolah, pekerjaan rumah, ibadah, janji, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan remaja. Permasalahan akhlak remaja tidak dapat dihindari. Tetapi yang harus difikirkan dan dilakukan adalah menemukan dan melakukan solusi untuk pemecahan masalah yang telah terjadi dan mencegah jika permasalahan belum terjadi. Nah, berikut beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama, membekali keimanan remaja. Membekali keimanan remaja dapat dilakukan orang tua sejak anak-anak. Penanaman akidah adalah upaya menanamkan keimanan yang diberikan kepada remaja. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya, yang terjemahannya sebagai berikut.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Larangan ini disampaikan Luqman kepada anaknya sebagai pelaksanaan tugas yang sangat penting dari orang tua kepada anaknya, yaitu mengajarkan agama yang benar dan budi pekerti yang luhur. Solusi yang kedua yaitu memberi contoh dan mengingatkan pengamalan ibadah remaja. Pembiasaan melakukan ibadah sudah diajarkan sejak masa anak-anak, kemudian dilanjutkan pada masa remaja. Jika pada masa anak-anak orang tua hanya mengajarkan sholat, di masa remaja orang tua dianjurkan memukul remaja yang tidak mau menunaikan ibadah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak untuk sholat ketika usianya mencapai 7 tahun. Jika sampai usia 10 tahun si anak masih meninggalkan sholat, pukullah." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian solusi yang ketiga yaitu memberikan informasi tentang pengaturan perilaku seksual dalam agama. Pengaturan perilaku seksual dalam agama telah diatur dengan baik, maka orang tua dapat melakukan pemberian informasi pengaturan perilaku seksual ini secara bertahap pula. Tahapan tersebut diantaranya yang pertama, membedakan cara berpakaian remaja putra dan putri, memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan, menjelaskan larangan Allah mendekati zina, berduaan tanpa mahram, berpacaran, dan sebagainya, menjelaskan akibat perbuatan zina pada kehidupan dunia, kesehatan, sanksi sosial, dan hukuman. Kemudian solusi selanjutnya yaitu memberikan informasi tentang bahaya merokok dan narkoba. Berbagai hasil penelitian bahwa keterlibatan remaja merokok dan penyalahgunaan narkoba awalnya bersifat coba-coba dengan meniru perilaku lingkungannya. Misalnya orang tua merokok, teman, pengaruh iklan, atau tipe kepribadian remaja yang mudah meniru. Oleh sebab itu, informasi tentang bahaya merokok dan narkoba harus disampaikan orang tua atau guru kepada para remaja. Penyampaian informasi ini dapat dilakukan dalam bentuk obrolan dalam keluarga atau nasihat yang diberikan orang tua atau guru pada waktu tertentu. Menempatkan diri menjadi tempat remaja bertanya tentang informasi yang berkaitan dengan rokok dan narkoba adalah cara baik bagi orang tua dan guru dalam menjaga remaja terhindar dari rokok dan narkoba. Solusi selanjutnya, membiasakan anak bersikap terbuka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak, maka seharusnya orang tua adalah orang yang pertama bagi anak untuk menyampaikan keluh kesahnya. Kondisi ini hanya akan terjadi jika orang tua dapat menjadi teman bagi anak. Agar dapat menjadi teman akrab bagi anak, orang tua harus bersikap menjadi pendengar yang baik bagi anak, menjadi contoh yang baik bagi anak, menjadi pemuji pertama bagi kebaikan yang dilakukan anak, menjadi penasehat terbaik bagi anak, menjadi pelindung terbaik bagi anak, dan menjadi penghukum yang adil bagi anak. Dan solusi yang terakhir paling mujarab bagi orang tua adalah mendoakan anak. Doa memiliki kekuatan dalam menghindarkan dan mengatasi masalah yang dihadapi seseorang. Orang tua sebaiknya selalu mendoakan dirinya dan keturunannya untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Baik, beberapa solusi tadi memang belum cukup, namun itu dapat dijadikan solusi alternatif ketika menghadapi permasalahan remaja. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Hingga akhir video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.